Hai, hai, halo sahabat berbagi. Selamat siang semuanya. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa di webinar pertama Daur Senyum. Perkenalkan, saya Diba sebagai MC dan juga tentunya sebagai bagian dari Daur Senyum. Dan sebelum kita mulai, saya ingin punya pantun dulu nih ya. Malam minggu ke rumah doi, lanjut jalan ke museum. Selamat datang sahabat berbagi di webinar pertama Daur Senyum. Yeay! Baik, sahabat berbagi. Nah, tadi kita sudah melihat ya cuplikan video dari Daur Senyum. Tadi ada bagi-bagi untuk nasi box, terus juga ada bagi-bagi masker untuk pedagang di pasar, dan juga tentunya ada ngamen online, ada berbagi juga dengan adik yatim. Nah, proyek-proyek tersebut tentunya tidak akan bisa kami laksanakan tanpa bantuan, dukungan doa, dan juga pastinya partisipasi dari sahabat berbagi. Untuk itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada sahabat berbagi yang sejauh ini sudah berpartisipasi aktif mendukung kami. Jadi Daur Senyum itu merupakan komunitas yang tadi kita sudah lihat juga ya portofolionya melalui video yang sudah ditayangkan di awal tadi. Baik sahabat berbagi, nah ini webinar pertama dari Daur Senyum. Tidak terasa ya, kita sudah ada di keadaan kondisi pandemi ini lebih dari 1 tahun. Pasti sahabat berbagi juga berpikir nih ya, wah ketika sudah pandemi setahun lebih, kok masih aja rasanya belum merasa terbiasa seperti itu ya, harus keluar memakai masker, juga harus rapat online, harus diskusi, dan juga bahkan ada yang bimbingan skripsi online ya, belum kalau ada kendala sinyal, mengatasi mood kita yang sering berubah. Lalu muncul nih pertanyaan ya, apakah teman-temanku di luar sana juga merasakan hal yang sama denganku? Bagaimana sih cara mengatasinya? Bagaimana agar bisa tetap produktif dan sebagainya? Nah, jangan khawatir sahabat berbagi karena Daur Senyum hadir untuk sahabat berbagi dan juga kita akan sharing bersama dengan narasumber yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Nanti akan dikenalkan oleh rekan moderator saya. Baik, sahabat berbagi, kalau begitu kita akan mulai, namun sebelumnya mumpung masih pada fresh ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu, walaupun kita hanya bertemu secara virtual, tapi tentunya kita harus tetap mendokumentasikan ya, dari pertemuan kita di webinar pertama Daur Senyum. Silahkan untuk dinyalakan kameranya, sahabat berbagi. Baik, coba nanti saya lihat dulu ya, saya pantau nih sudah atau belum. Iya. Wow, sudah banyak sekali yang on kamera, muka-mukanya sumringah semua ya, ingin cepat curhat nih kayaknya ya sama narasumber. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama untuk berfoto. Silahkan, dalam hitungan ketiga, sudah siap ya kakak? Admin host ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sahabat berbagi yang sudah menyalakan kameranya. Nah, nanti sahabat berbagi kita juga akan memiliki fasilitas dari e-certificate ya, sesuai yang ada di poster. Jadi nanti ketika ada admin dari Daur Senyum yang mengirimkan link sertifikatnya di kolom chat, bisa langsung diklik saja, nanti akan mendapatkan e-certificate, seperti itu. Lalu juga dalam sesi diskusi nanti untuk peserta terbaik akan mendapatkan merchandise. Wow, menarik sekali ya, kita sudah mengikuti diskusi, lalu ternyata ada merchandise nih untuk peserta terbaiknya. Baik, nah sekarang tadi saya sudah menyebutkan ya, saya memiliki rekan moderator. Nah, saat ini saya akan mengenalkan rekan moderator saya yang kece, yang sudah bersiap juga untuk memandu kita selama acara webinar Daur Senyum. Namanya adalah Fahmi. Baik, kepada Kak Fahmi, dipersilakan. Mana Kak Fahmi? Halo Kak. Halo Kak Diba. Halo Kak Fahmi, gimana kabarnya Kak siang ini? Alhamdulillah sehat Kak Diba. Wah, sehat ya, walaupun hujan kita harus tetap bersemangat ya Kak Fahmi ya, bertemu dengan sahabat berbagi dari acara Daur Senyum yang pertama ya Kak Fahmi ya, di webinar pertamanya. Bener banget nih karena semuanya aku lihat sih di sini udah antusias banget sih Kak Diba ya. Betul. Baik, kalau begitu Kak Diba serahkan ke Kak Fahmi ya, teman-teman sahabat berbagi. Silahkan Kak Fahmi.
Oke, baik. Terima kasih Kak Diba selaku MC kita yang paling kece nih di kegiatan webinar Daur Senyum yang pertama. Tadi Kak Diba udah sebutin, yaitu mengenai kenali kesehatan mentalmu pasca 1 tahun pandemi. Nah, kalau kita tahu kan kita udah pandemi selama kurang lebih 1 tahun lebih ya. Dan ini pastinya banyak sekali struggle-struggle di kehidupan kita masing-masing dan kita bingung nih bagaimana cara mencari solusinya. Oke, untuk itu lanjut saja kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tadi aku juga mengucapkan terima kasih pada Kak Diba telah memberikan kesempatan saya juga untuk melanjutkan rangkaian acara webinar ini. Nah, ini kita langsung saja di sini. Saya pertama-tama ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan dari Daur Senyum juga yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa bermanfaat ini pastinya untuk teman-teman semua. Juga yang saya hormati Ibu Ika Putri Dewi SPSI Psikologi sebagai keynote speaker kita, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman dan seluruh peserta yang sudah bergabung bersama-sama di kesempatan kita yang berbahagia ini. Nah, seperti kita ketahui, di era pandemi yang belum kunjung usai ini, maka tak ayal gitu ya seluruh kalangan masyarakat nih merasakan dampaknya, mulai dari dampak bosan di rumah seperti itu ya, karena yang bekerja ada yang jadi WFH, terus yang sekolah jadi tatap mukanya hanya secara online. Nah, banyak dari masyarakat juga berfokus pada kesehatan jasmani. Padahal seperti kita ketahui memang walaupun concernnya dalam pandemi ini itu adalah isu kesehatan jasmani gitu ya. Karena pandemi ini disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh virus gitu ya, virus corona atau COVID-19. Nah, tapi kita juga harus concern terhadap satu hal yang mungkin sering kita lupakan, yaitu adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental haruskah kita peduli atau hanya sekedar anomali? Nah, itu nanti kita akan langsung bahas bersama narasumber kita yang sudah standby pada sore hari ini, Ibu Ika Putri Dewi SPSI Psikologi. Dan sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan keynote speaker kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Ika Putri Dewi SPSI Psikologi. Tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Nah, izinkanlah saya juga untuk menyampaikan profil singkat mengenai beliau. Untuk kakak host bisa di-share terkait profil dari Ibu Ika Putri Dewi. Oke, sambil kita menunggu, nah ini luar biasa sekali karena isu psikologi atau yang berkaitan dengan kesehatan mental ini sangat-sangat menjadi apa ya, menjadi hal yang mungkin terlihat kecil gitu ya, tapi concernnya ini sangat luar biasa karena baik itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terus juga bisa mempengaruhi mood kita dalam menjalani sebuah aktivitas gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ini terlewat gitu. Memang kesehatan jasmani adalah yang utama, tapi juga kesehatan mental adalah salah satu penunjang dari segala aktivitas yang kita lakukan gitu. Nah ini luar biasa. Apakah kakak host sudah bisa share screen terhadap profil dari narasumber kita sore hari ini? Karena ini adalah hal yang luar biasa, karena salah satunya ini saya kasih bocoran, karena salah satunya adalah narasumber kita ini dari Yayasan Pulih. Nah, Yayasan Pulih ini adalah yayasan yang berkecimpung di dunia psikologi gitu ya, dan memang sangat-sangat concern terhadap pengabdian masyarakat di bidang psikologis. Nah, itu seperti itu. Dan untuk teman-teman semua nih, kalau aku lihat di sini kalangannya kalangan milenial semua ya. Kalau saya sebenarnya kalangan half milenial, mungkin setengah milenial, setengah kolonial gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman nih jangan khawatir. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu kan ya. Sebenarnya concernnya kesehatan mental mungkin untuk kaum yang sudah berusia gitu. Kalau yang masih remaja nyantai-nyantai aja gitu kan. Mungkin ada perspektif kayak gitu nih, pola pikir kayak gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga bahwa memang kesehatan mental ini sangat-sangat penting, fungsinya juga dari kita pribadi gitu kan, untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita supaya bisa lebih tereksplor dengan baik seperti itu. Nah, oke, ini dia. Terima kasih kakak host. Nah, ini adalah profil dari keynote speaker kita hari ini. Ada
Ibu Ika Putri Dewi SPSI Psikologi, yaitu psikolog klinis dari Yayasan Pulih. Dan kita lihat sudah tampil di layar ya. Beliau adalah psikolog anak dan remaja yang sudah bergabung di Yayasan Pulih sejak tahun 2011. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun mengabdi kepada masyarakat melalui Yayasan Pulih. Dan Ibu Ika merupakan lulusan Atma Jaya S1 pada tahun 1993 dan menempuh juga profesi psikologi pada tahun 2000. Juga berpengalaman dan menaruh perhatian yang besar dalam penanganan masalah pola asuh, masalah klinis pada anak dan remaja juga, serta bagaimana cara mendiagnosanya gitu ya, dan juga menangani banyak hal lain terkait kasus traumatis, terus juga ada masalah perkembangan pendidikan dan juga common problem pada anak dan remaja. Nah ini sangat relate sekali dengan dunia kita sehari-hari dan akan sangat menjadi hal yang luar biasa bermanfaat bagi kita. Terima kasih Kak Kawas untuk share-nya. Oke, nah kita lanjut ke rules. Jadi saya akan membacakan rules selama webinar ini, aturan selama webinar. Mohon izin untuk memaparkan materi nanti untuk Ibu Ika selama kurang lebih 20 menit. Nah, pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan nanti akan sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Jadi teman-teman disiapkan kalau ada permasalahan gitu ya, atau ada yang mau ditanyakan nih seputar kesehatan mental gitu kan, karena kita kadang nggak aware gitu. Nah, nanti disiapkan boleh bertanya di kolom chat yang sudah disediakan selama narasumber memaparkan materi, dan juga boleh bertanya langsung menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom kita. Nah, nanti ada sesi tersendiri setelah pemaparan materi. Nanti tim kita akan menunjuk siapa yang akan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung ya, konsultasi singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di benak teman-teman semua. Oke, kita langsung aja kalau gitu masuk ke rangkaian acara berikutnya, karena mungkin biar lebih biar lebih santai lagi, kita mungkin di sini mau ikut games dulu semuanya, biar ini ya, biar cair ya. Nah di sini kita mau tes pengetahuan teman-teman semua secara umum itu mengenai yang namanya kesehatan mental. Udah pada tahu belum nih kesehatan mental itu apa? Terus juga yang ada di kehidupan sehari-hari itu adalah mitos atau fakta. Nah kita langsung aja menuju games sebelum kita masuk ke pemaparan materi. Nah, ini sudah di-share oleh Kak Jordan, salah satu kakak daur senyum juga. Nah, ini langsung aja dibuka kahoot.it. Nah, itu ada pin-nya juga. Oke, nah ini udah di-share screen ya. Nah, ini kita langsung masuk buka browsernya. Oke, langsung dari browsernya boleh kahoot.it. Ya. Nah, ini pinnya langsung dimasukkan di angka 3360131. Nah, jadi nanti kita ketika sudah masuk ke kahoot.it, ini akan ada pin yang harus diinputkan gitu ya. Ini seru banget nih pas ini. Kalau kita lihat, wah sudah banyak nih yang bergabung. Ada siapa aja nih? Ada Pian, ada Nara, ada Zulhan. Wow, sampai ada Kendall Jenner juga ya ikut di Daur Senyum ya, luar biasa. Oke, sudah ada Abel, Zahwa, juga sudah bergabung, Afifah, masih kita tunggu untuk teman-teman yang lain. Kita uji pengetahuannya seputar kesehatan mental secara umum. Apa sih kesehatan mental itu ya? Nah, nanti kita lihat nih, kita buktikan. Ini sebenarnya mitos atau fakta. Nah, kita lihat ya. Di sini sudah 14 orang yang sudah bergabung. Oke. Nanti akan ada 5 pertanyaan. Kita menentukan mitos atau fakta. Kalau misalkan nanti teman-teman mau memilih, oh ini ternyata mitos atau false gitu ya. Mitos itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak real gitu ya, hanya berdasarkan kepercayaan saja, berarti kan false jawabannya. Nanti kalau misalnya mau memilih yang fakta berarti yang true gitu ya. Nanti juga akan ditandai dengan opsi warna biru dan merah gitu, seperti itu. Oke, sudah 21 orang yang sudah bergabung. Wah, ada Dewa Kipas juga ternyata ya. Ini bukan hanya tadi ada Kendall Jenner juga, di sini ada Cempaka juga, ada April, ada Ara, ada siapa lagi? Ada Feby, ada Naura juga. Oke.
Gimana? Sudah join semua? Kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Habis itu kita langsung mulai menuju sesi games-nya. Luar biasa antusiasnya. Aku suka nih, antusiasnya udah luar biasa banget. Berarti sudah mau mengenal apa sih kesehatan mental itu ya. Oke, kita tunggu. 30 detik lagi, ini sudah 24 orang, 25 orang. Oke, dari total di sini kurang lebih ada 46 orang ya. Masih kita tunggu. Oke, sudah bertambah lagi. Kira-kira dari teman-teman ini sudah mengetahui belum nanti ya, terbukti sebenarnya hal yang kita alami itu sebenarnya dalam dunia kesehatan mental, dalam sisi psikologi, itu adalah mitos atau fakta gitu ya. Nah, langsung saja nanti kita tes di Games Kahoot ini. Oke, kita langsung mulai ya. Kak operator sudah siap ya Kak? Kita mulai start, siap-siap teman-teman. Nanti saya akan bacakan pertanyaan, kita start dari sekarang. Oke, baik. Nah, ini menuju ke pertanyaan pertama, fakta mitos kesehatan mental. Kita akan mulai pernyataannya adalah kesehatan mental selalu identik dengan kondisi gangguan jiwa atau schizofren. Benar atau salah? Atau mitos atau fakta? Ya, kalau memilih mitos berarti yang merah, berarti kalau memilih fakta itu adalah yang biru atau true. Oke, sudah 21 orang menjawab, 23. Wow, cepet-cepet banget ya. Kayaknya udah terbiasa ikut ini nih, giveaway, tangannya cepet-cepet. Oke, ternyata jawaban yang benar adalah mitos karena tidak selalu identik dengan kondisi gangguan jiwa. Banyak sekali kondisi-kondisi lain yang bisa mempengaruhi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan ada di pemaparannya narasumber kita hari ini. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya, Kakak Operator. Nah, di sini sudah ada pertanyaan kedua. Meminta bantuan profesional saat alami gangguan kesehatan berarti mental kita lemah. True or false? Fakta atau mitos? Ya, kira-kira kalau kita minta bantuan ahli saat kita merasa oh kayaknya ada gejala-gejala deh tentang kesehatan mental aku nih. Nah, itu kita lemah mental dan rohani. Apakah benar? Kita buktikan ya. Oke, nah jawaban yang benar itu adalah mitos karena belum tentu kita secara mental dan rohani itu lemah karena saat mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak sekali faktor-faktor penyebab lainnya yang mungkin detail-detail tapi kecil-kecil gitu ya yang nggak terlihat. Oke, next ke pertanyaan berikutnya Kakak Operator. Wow, sudah banyak yang menjawab benar juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Semua orang mungkin bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Wah, benar atau tidak ya? True or false? 10 detik lagi. Semua orang mungkin nggak ya kira-kira bisa mengalami gangguan kesehatan mental atau orang-orang tertentu aja? Kita coba cari tahu jawabannya ya. Oke, hampir semua ya. Oh, semua menjawab benar. Jadi fakta karena semua orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental walaupun memang aktivitasnya beragam, tapi penyebab-penyebabnya juga beragam juga. Ini harus kita antisipasi dan kita ketahui sejak dini. Oke, next Kakak Operator, pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang berikutnya. Gangguan kesehatan mental yang parah biasanya muncul secara tiba-tiba. Fakta atau mitos? Benar ya? Masa sih muncul tiba-tiba? Atau memang iya muncul tiba-tiba? Jadi kita tidak siap gitu ya mengalami gangguan kesehatan mental. Baik, kita akan coba lihat jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah mitos karena pasti ada gejala-gejala yang muncul di awal. Nah, nanti biasanya ada penyertanya juga. Nah, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan juga bisa nanti ke narasumber kita. Oke, pertanyaan terakhir Kakak Operator. Oke. Nah, ini dia pertanyaan terakhir. Merawat diri atau self-care bukan berarti kita bersikap egois, melainkan berguna dalam upaya memelihara kesehatan. Nah, jadi ada yang bilang self-care itu egois deh kayaknya gitu kan, hanya mementingkan diri sendiri, atau sebenarnya emang yaitu self-reward kita gitu dalam menjaga kesehatan kita. Kira-kira fakta atau mitos?
Oke, ternyata jawabannya adalah fakta. Jadi memang berguna dalam upaya memelihara kesehatan, kita merawat diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri, itu sangat-sangat luar biasa dampaknya untuk kesehatan mental kita. Seperti itu. Oke, nah itu dia tadi sesi games kita, sudah antusias banget. Nah, pasti sudah semakin penasaran dengan pemaparan materinya. Karena tadi kalau yang saya lihat ya ini luar biasa sekali, sudah bisa menentukan kira-kira yang mana yang fakta dan yang mana yang mitos. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung bergabung bersama dengan Ibu Ika Putri Dewi SPSI Psikologi untuk pemaparan materi. Halo Ibu Ika. Halo, Halo Ibu. halo. Apa kabar Ibu? Baik, sehat, mental dan Uh, jasmani. Alhamdulillah sehat Oke, mental dan jasmani ya Bu ya. ya, ya. Oke, kalau gitu langsung saja Ibu dipersilakan untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa. Oke, Terima kasih. halo. Halo David, David itu ya, Iya betul Bu. di chat. Oke, oke, saya terima kasih buat komunitas ya, bisa dibilang komunitas Daur Senyum ya, untuk memberi kesempatan saya untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman di tempat ini. Yang banyakan milenialnya ya katanya tadi gitu ya. Saya nggak tahu juga sih karena nggak kelihatan ya ini milenial apa enggak gitu ya. Kemudian juga saya diberi waktu 20 menit. Mudah-mudahan ini ya apa namanya waktunya memang cukup efektif untuk menggunakan pemaparan ini. Saya izin share screen ya, bentar ya. Apakah sudah tampil layarnya, screen-nya? Sudah Oke, Bu, oke. sudah tampil. Oke, syukur lancar jaringannya. Oke, judul ya, istilahnya tema dari materi sore hari ini, kenali kesehatan mentalmu. Bayangkan gitu ya, kenali gitu. Jadi barangkali memang banyak dari kita yang bahkan untuk memahami kesehatan mental kita saja memang perlu perlu ini ya, perlu belajar dulu gitu ya untuk mengenali. Kalau kesehatan fisik kan saya kayaknya mau flu nih gitu ya, kita udah tahu nih, kok agak meriang badannya, atau kemudian hidungnya gatel dan sebagainya, atau alergi saya mau kambuh nih gitu misalnya. Itu kita biasanya sudah mengenali. Nah, untuk kesehatan mental ini kadang-kadang memang tidak mudah untuk kita kenali. Karena biasanya itu bergulir begitu saja gitu ya, dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Yang menyadari itu biasanya malah orang-orang sekitar kita nih ada perubahan-perubahan yang terjadi misalnya. Jadi memang mari kita belajar kenali kesehatan mental kita. Pasca setahun pandemi gitu ya. Ini sudah ulang tahun coronanya ya di Indonesia ini ya. Sudah setahun. Oke. Nah, apa sih kesehatan mental gitu ya? Tadi teman-teman sudah coba mengisi mitos dan fakta gitu ya. Dan saya lihat tadi sebagian besar sebenarnya sudah cukup punya pemahaman yang cukup baik mengenai kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan individu di mana dia bisa menyadari bagaimana potensinya dapat beradaptasi atau mengatasi stres, tekanan yang wajar dalam kehidupannya, dapat bekerja, beraktivitas secara produktif, dan berhasil atau berbuah, menghasilkan gitu ya, maksudnya berbuah, dan mampu berkontribusi atau berperan bagi komunitas lingkungannya. Itu definisi dari kesehatan mental. Jadi di sini nggak ada loh kata-kata tidak ada stres gitu ya. Tapi mengatasi stres atau tekanan yang wajar dalam kehidupannya. Dapat beradaptasi gitu ya, atau mengatasi stres. Jadi bukan berarti sama sekali tidak ada stres gitu ya, kondisi kesehatan mental itu. Ini menjadi kata kunci sebenarnya juga ya. Oke, nah kita bicara tentang COVID nih konteksnya. Sebelum COVID gitu ya, lingkup kerja, lingkup pergaulan sosial, lingkup sekolah, keluarga, diri pribadi, terus ada mungkin komunitas ya, pelayanan tuh bisa komunitas gitu. Itu berjalan apa namanya dengan asik gitu ya, misalnya dengan baik lah istilahnya gitu. Lingkup kerja ya pokoknya rutin gitu, pagi pergi kerja, pulang sore atau malam hari sampai rumah gitu kan, dalam
kita melakukan perjalanan juga gitu ya, kita bertemu dengan teman-teman di kantor gitu, di tempat kerja gitu ya. Kemudian lingkup pergaulan sosial juga sama. Jadi kadang-kadang kita keluar untuk, apa namanya, bersekedar, berkumpul gitu dengan teman-teman. Sekolah pun juga. Jadi datang ke sekolah siang atau sore pulang atau kemudian mengikuti kegiatan ekskul gitu ya. Keluarga juga gitu, di rumah kumpul keluarga, tapi sebenarnya banyak waktu kita mungkin kalau udah generasi remaja dan dewasa muda nih lebih banyak di luar rumah gitu. Kadang kalau di dalam rumah hanya untuk misalnya istirahat gitu ya, waktu istirahat gitu. Nah, kemudian lingkup diri pribadi, lingkup komunitas gitu ya. Nah, setelah Covid semuanya menjadi berubah. Walaupun kita sudah setahun berjalan, masih ada banyak hal yang membatasi kita. Ya jelas gitu ya, 5M itu kan masker gitu ya, kemudian memang tidak kumpul-kumpul gitu ya. Jadi protokol itu kan tidak memperbolehkan untuk berkumpul, sehingga kerjaan pun, kantor pun masih banyak yang WFH. Atau kalaupun misalnya ada yang tidak WFH tetapi 50% saja, jadi ganti-gantian, kapan masuk, kapan enggak gitu ya. Jadi artinya memang ada batasan gitu ya. Sekolah pun gitu, sekolah bahkan sampai sekarang memang belum tatap muka gitu, masih online. Pergaulan gitu ya, kumpul-kumpul kita juga mau mikir gitu ya, mau keluar rumah gitu, mau berkumpul bersama-sama, oke paling kalau mau ketemu teman 1, 2 orang gitu ya, itu pun juga terbatas, nggak lama. Kemudian juga, di ruang terbuka kita nggak bisa punya pilihan bebas gitu ya, dan, apa namanya, sebagainya. Kemudian perubahan yang lain adalah kalau tadinya keluarga itu banyakan banyakan kita sorry, di rumah atau keluarga itu adalah tempat di mana ya oke kita kita datang, kita istirahat gitu. Jadi cuma sedikit waktu kita bersama mereka, tapi ini kebalikannya. Bisa 24 jam bahkan kita bersama keluarga gitu ya. Kemudian ada lagi kebutuhan kuota, kemudian internet, teknologi, jaringan, jaringan ngadat udah apa, semuanya gitu. Kemudian kita harus melalui perjalanan beraktivitas, ruang geraknya terbatas, bekerja juga apa ya, bisa juga tampilannya kita nggak terlalu formal gitu ya, bisa lebih santai lah dari segi tampilan. Sekolah pun juga, tapi ada tanpa pengawasan, pengawasan menjadi minimal gitu, tapi tugas bertumpuk gitu ya. Kemudian juga jadwal rutinitas berubah jadinya semuanya. Jadwal istirahat, jadwal jam bekerja, jadwal jam belajar. Banyak remaja atau usia generasi dewasa muda, remaja itu usianya 13 sampai 20 tahun, dewasa muda itu 20 sampai 40 tahun, terutama yang belum berkeluarga, jam tidurnya tuh bisa jadi berubah gitu. Menjadi tengah malam, larut gitu ya, sangat larut tidurnya. Kemudian padahal pagi sebenarnya tetap ada aktivitas. Karena bisa jadi kurang lelah dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga, pekerjaan domestik, pekerjaan di rumah gitu. Ya mau nggak mau karena kita menjadi anggota keluarga, mau nggak mau kita ada kontribusi gitu ya. Tadinya kita nggak pernah nih pegang dan sentuh pekerjaan rumah gitu atau peduli, mau nggak mau kita harus lebih peduli gitu ya dengan orang-orang di rumah dan pekerjaan di rumah, ya. Nah, tapi yang tidak berubah ya sebenarnya peran, tugas, tuntutan, beban kerja, terus anggota saya tuh nggak berubah. Jadi itu tetap ada, sementara konteksnya, situasinya menjadi ya. Nah, kemudian, apa namanya, dampaknya dampaknya, dampak dari pandemi itu sendiri, dukungan. Jadi kalau yang positif, kita kemudian menjadi punya kesadaran akan kebiasaan hidup sehat. Protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, habis bepergian mandi, membersihkan tubuh gitu ya. Santai, tidak perlu perjalanan tampilan non formal, lebih nyaman kerja dan sekolah gitu ya. Karena di rumah gitu. Itu kalau dengan catatan kalau rumah menjadi tempat yang nyaman dan aman buat kita. Kalau tidak, itu bisa menjadi ini tersendiri gitu. Anggota keluarga itu juga bisa menjadi dukungan, adanya kebersamaan dari segi waktu dan kedekatan fisik, intensitas waktu untuk berinteraksi lebih banyak, komunikasi mudah terjangkau, semakin mudah kesempatan untuk berelasi,
semakin punya banyak waktu untuk saling memperhatikan, semakin punya banyak waktu untuk lebih mengenal, ya. Nah, terus untuk hambatan. Hambatan itu jenuh, bosan, kesepian gitu ya. Apalagi generasi seperti peserta yang ada di sini gitu ya, milenial, memang teman sebaya, kelompok, komunitas itu menjadi penting gitu ya, apalagi remaja ya. Dewasa muda awal juga masih seperti itu. Belum lagi isu finansial. Ada yang banyak teman-teman kehilangan kesempatan kerja gitu ya, atau penghasilannya menurun gitu. Stres. Sumbernya pandemi COVID itu sendiri bisa jadi relasi ya, relasi dengan pacar jadinya nggak bisa sering ketemu, relasi dengan teman sahabat gitu ya, work stress, masa depan, jadinya kadang-kadang setiap rencana kita ada perencanaan-perencanaan, oh punya target, tapi ini bisa menjadi gagal ya, atau memang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID ini gitu. Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan seperti itu. Kemudian tidak menentu, apalagi yang belum dapat kerja gitu ya. Semakin sulit memang gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk terbuka lowongan itu ya, lowongan kerja itu. Kemudian beban kerja domestik, kemudian rawan konflik. Nah, di satu sisi kalau rumah itu aman dan nyaman, anggota keluarganya berinteraksi secara sehat, fine, oke. Tapi kalau tidak nyaman dan aman, dan anggota keluarganya sebenarnya relasinya cenderung toksik selama ini, membuat tentunya menjadi rawan konflik ketika pandemi ini. Karena kebanyakan waktu kita bisa bersama gitu. Nantinya bisa jadi dukungan, tapi di satu sisi tidak. Gitu. Nah, kemudian dari semuanya itu gitu ya, menghasilkan, jadi artinya kebutuhan diri, kita punya kebutuhan diri gitu ya. Kita punya target, kita punya kebutuhan sebagai pelajar, atau ada mahasiswa, atau ada juga pekerja gitu ya. Satu sisi kita punya kebutuhan, tetapi ada juga tekanan lingkungan. Tekanan terutama dalam situasi pandemi itu termasuk stresor juga gitu ya. Atau tekanan-tekanannya Sepertinya ter-unmute Ibu Ika. Boleh dibantu unmute untuk rekan operator? Oke. sudah? Ya, sudah Ibu. Monggo dilanjut. Oke, thank you. Ya, ini tadi ya sampai sini. Jadi stresor gitu ya. Stresor itu adanya kebutuhan diri yang memang terbatasi untuk terpenuhi dengan tekanan lingkungan. Ya, itu menjadi definisinya stresor, sumber stres sebenarnya. Jadi stres itu ketika dukungan tidak dimanfaatkan untuk membantu penyesuaian di tengah tekanan atau hambatan. Sementara lawannya adalah bahagia, karena mengoptimalkan dukungan yang ada akibat konteks pandemi untuk menyesuaikan dengan hambatan dan tekanan. Jadi ada hambatan, ada tekanan gitu ya. Nah, stres. Saat dukungan belum dimanfaatkan itu biasanya dukungan tadi kan misalnya keluarga atau relasi ya dengan teman gitu ya. Nah, sebelumnya memang bangunan relasinya nih cenderung kurang kokoh. Atau misalnya dengan rekan kerja, kadang-kadang itu menjadi sumber stresor tersendiri, tim kerja. Karena belum kokoh, belum kuat, ketika pandemi harus WFH, menjadi satu sama lain tidak bisa saling mendukung ya. Ada bahkan gitu di beberapa kelompok kerja gitu ya, suka mengeluhkan curiga gitu. Jadi maksudnya aku curiga dalam artian, ini teman gue nih kerja nggak ya? Jangan-jangan cuma gue sendiri nih yang setengah mati melakukan tuntutan-tuntutan ini, tapi teman gue bisa santai di rumah nggak ini gitu. Misalnya ada juga seperti itu. Itu ketika memang tim kerja belum solid, relasi dengan rekan kerja tidak solid gitu. Termasuk dengan anggota keluarga juga gitu, dengan teman gitu ya, atau dengan guru dan murid. Yang juga sulit adalah ketika awal-awal tahun ajaran baru. Nah, itu kan guru belum kenal muridnya, murid belum kenal gurunya. Dan lewat online itu menjadi lebih sulit kita untuk bisa saling kenal satu sama lain. Beda ketika dengan tatap muka. Dan
setiap individu. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang kita stres, itu sebenarnya karena juga bukan kita ini ya, apa namanya, sulit gitu, tetapi kita perlu ingat setiap individu perlu waktu untuk berproses dalam belajar saling menyesuaikan diri atau adaptasi dengan perubahan. Jadi itu tadi semua perubahan. Bahkan udah setahun berjalan tetap aja itu kita masih banyak ada perubahan-perubahan gitu kan. Kita mesti harus menyesuaikan. Nah, proses menyesuaikannya itu sendiri kadang-kadang menimbulkan stres tersendiri juga. Jadi kita berjalan sebenarnya berproses, tapi pun prosesnya itu bikin kondisi stres juga gitu ya. Nah, ini stres gitu ya. Stres keadaan internal dalam diri kita gitu ya. Terus kemudian dan situasi lingkungan sosial yang berpotensi melukai, menyakiti, menyulitkan, tidak dapat dikontrol. Ingat tidak dapat dikontrol dan membuat kita perlu ekstra untuk melakukan coping. Nah, terus stres perubahan diri kita untuk berupaya memenuhi tuntutan situasi yang ada. Dan ini diperlukan, stres sebenarnya diperlukan. Karena tanpa stres, kita menjadi not doing something gitu. Nggak melakukan apapun untuk melakukan perubahan. Dengan tekanan kita akan terdorong ya untuk melakukan perubahan, beradaptasi. Tapi ada yang namanya distress. Kalau itu eustress. Nah, yang namanya distress ini adalah negatif stres. Di mana stresnya itu sudah sangat berlebihan, sangat ekstrim, sehingga membuat kita tuh memang menjadi perlu ekstra coping gitu. Dan kalau memang kita tidak berhasil coping, menjadi menimbulkan kondisi-kondisi psikologis tertentu gitu. Jadi itu stres. Ada eustress dan distress. Tapi kalau yang negatif, dampaknya negatif buat kita menimbulkan perasaan negatif, itu disebut distress. Kalau stresnya itu sudah terlalu terus-menerus, intensif, dan berakumulasi. Ya. Nah, ini cemas. Cemas it's okay. Ya. Kalau kita nggak cemas, kita nggak akan keluar pakai masker. Kalau kita nggak cemas, kita nggak akan rela untuk antri dapat vaksin misalnya. Kalau kita nggak cemas gitu, kita nggak akan cuci tangan, punya kebiasaan sehat. Sebodoh amat gitu. Cemas sebenarnya adalah hal yang juga positif gitu ya. Berguna juga buat kita melakukan perubahan juga. Jadi normal, wajar, dapat mendukung fungsi keseharian kita. Perasaan takut sesuatu akan terjadi atau adanya ketegangan atau rasa tegang sebagai reaksi dari situasi yang stresful. Nah, tetapi pada beberapa orang menjadi berlebihan. Menjadi berlebihan itu artinya kadang-kadang tidak ada alasan atau penyebab eksternal yang jelas. Oke, takut dengan pandemi COVID, takut tertular, tetapi menjadi berlebihan. Menjadi memang tidak mau keluar rumah. Saya ada yang saya kenal gitu ya, orang yang saya kenal memutuskan untuk tidak sama sekali keluar rumah. Tidak berinteraksi gitu ya. Padahal kan manusia kebutuhannya kompleks gitu, tidak hanya kesehatan jasmani gitu ya. Dan tidak ada alasan yang jelas. Jadi misalnya tidak ada alasan yang jelas, sudah belajar waktu ujian gitu ya. Nah, ketika menghadapi ujian cemas gitu. Cemas nanti nilainya jelek nanti enggak. Padahal kan nggak beralasan. Kenapa nggak beralasan? Karena kan belum ujian saja belum gitu ya. Jadi itu disebut tidak ada alasan atau penyebab eksternalnya nggak jelas. Gitu. Atau sesuatu yang nggak jelas gitu. Kemudian sampai mengganggu fungsi keseharian. Jadi sulit konsentrasi, hanya terpusat pada sumber ketakutannya gitu ya. Sehingga sampai itu terokupasi dengan kecemasannya itu. Ada beberapa yang jadi psikosomatis, rasanya kok badan nggak pernah sehat dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai di sini kita sebutnya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Jadi kecemasannya ini sudah mengganggu. Cemas adalah wajar dan normal, tetapi ketika berlebihan menjadi gangguan kecemasan. Nah, sementara gitu ya, keadaan tidak sehat mental. Nah, ini bagaimana mengenali gitu ya. Terus bagaimana kita mengenali ini sudah gangguan atau ini stres? Oke, stres biasa, tapi ini sudah distres dan cukup mengganggu gitu ya. Kita berada dalam kondisi distres gitu atau nanti bahkan depresi gitu. Bagaimana tandanya? Bagaimana kita mengenali? Kita harus tahu, kita harus pahami bahwa ketika kita mengenali diri kita sedang tidak sehat mental,
itu adalah suatu keadaan dalam diri individu yang terkendala. Terkendala dalam hal apa? Adaptasi. Yang tadinya saya oke adaptasi, tapi ini jadinya kok susah ya, gitu. Saya jadi lebih sensitif misalnya. Kemudian menyadari potensi, terkendala menyadari potensi, jadinya nggak pede. Padahal tadinya it's okay gitu, saya yakin aja kalau dikasih tugas. Karena saya tahu potensi saya. Jadi ini ragu, banyakan ragunya misalnya. Kemudian mengelola tekanan, terkendala mengelola tekanan. Jadi kita nggak mampu mengelola stres itu. Kita jadi terokupasi atau terfokus hanya pada tekanan-tekanan itu. Gitu. Merasa berat, merasa lelah gitu ya. Sudah cukup istirahat sebenarnya, tapi bangun tidur kok masih tetap capek ya. Gitu. Kemudian aktivitas dan yang produktif keseharian juga terkendala. Jadi misalnya di pekerjaan atau di sekolah yang tadinya berprestasi atau nggak masalah di pelajaran, jadi terganggu gitu ya, atau di pekerjaan. Kemudian berkontribusi dan berperan di lingkungan. Tadinya tuh aktif ini, tapi ini kayaknya malas saya. Pengennya menarik diri gitu ya. Bahkan menghindar dari segala bentuk relasi. Atau shutdown semua media sosialnya misalnya. Dan tidak sehat mental itu tadi itu sudah ada juga ya di mitos fakta. Suatu kondisi yang sifatnya gradual, berproses, dari ringan ke berat. Jadi ketika gangguan kecemasan itu muncul, itu bukan langsung muncul menjadi gangguan kecemasan, tapi biasanya diawali. Atau stres. Stres itu juga awalnya dari hal-hal yang ringan gitu ya, yang biasa, tapi kemudian terus-menerus gitu ya, bertahap dan menjadi gradual, menjadi berat arahnya. Sampai ke depresi misalnya. Kecuali peristiwa traumatis ya. Kalau peristiwa traumatis itu adalah peristiwa yang memang tiba-tiba terjadi. Misalnya kehilangan orang yang dikasihi dan sebagainya. Itu peristiwa traumatis dan itu bisa ini gangguan kesehatan mental ya. Kemudian cenderung mendapat stigma negatif. Jadi biasanya nih dipandang gangguan nggak sehat mental gitu. Padahal semua orang punya potensi untuk itu. Tapi kita udah kena takut stigma itu gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak mau mengakui apa sih yang terjadi pada diri kita gitu ya. Nah, ini depresi. Ini gangguan yang tergolong berat. Keadaan emosi ditandai dengan kesedihan, terus-menerus, menarik diri, perasaan bersalah berlebihan, kehilangan minat, sampai pikiran ingin bunuh diri. Ini berproses, gradual, bertahap, diawali stres, depresi juga bertingkat dari ringan sampai berat. Ya. Self harm gitu ya, mungkin bisa jadi salah satu tanda gitu ya dari kondisi depresi ini. Tanda-tanda kelelahan luar biasa, ketakutan terus-menerus, sedih, depresi, perasaan tak berdaya, bingung, hilang orientasi, mudah marah, tersinggung, dan sebagainya. Sampai di bawah ini ya. Gangguan somatik tadi, fisik gitu ya, nggak jelas, rasanya kok sakit semua badan dan sebagainya. Atau pasif aktivitas yang kronik, misalnya nonton drakor, tapi kalau kemudian itu terus-menerus dan memang tidak melakukan aktivitas yang lain, itu jadi pasif aktivitas yang kronik. Dan itu bisa perlu dipertanyakan apakah saya oke gitu secara mental, sedang oke secara mental. Nah, terus bagaimana caranya gitu ya? Ya dengan cara apa? Adaptasi atau penyesuaian. Kok simpel itu ya? Iya betul. Adaptasi atau penyesuaian ketika kita mengalami stres. Karena tadi definisinya ya, adanya perubahan gitu ya. Sehingga kita memang harus beradaptasi dan menyesuaikan terhadap perubahan. Kenapa bisa sesimpel ini jawabannya? Karena kita memahami bahwa dalam diri kita punya daya resilient atau daya lenting. Jadi kemampuan semua orang punya gitu ya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan baik dalam segala situasi yang sulit. Trauma, tragedi, stres gitu ya. Stres-stres yang signifikan gitu ya. Yang bersumber dari segala macam hal gitu ya. Nah, resilient ini ibaratnya kayak bola gitu ya kerjanya. Jadi ketika dilempar mantul ke bawah, itu bola itu akan bisa mantul lagi ke atas. Ke atas tuh bisa ke posisinya semula, agak di bawahnya sedikit atau lebih.
Karena seperti itulah manusia. Meskipun kita jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi kita punya kemampuan resilient. Makanya ya itu proses adaptasi cukup gitu sebenarnya gitu ya. Nah, masalahnya memang tidak semua orang mampu gitu ya untuk mengoptimalkan atau mengfungsikan resiliensinya. Semua orang punya, karena ini bukan karakter. Jadi bukan saya punya, kemudian Mas Fahmi nggak punya gitu. Enggak, semua orang punya. Tetapi kadang-kadang dalam situasi yang sangat sulit, misalnya traumatis dan sebagainya, peristiwa stres yang berat gitu ya, kemampuan resiliensinya itu menjadi tidak berfungsi dengan optimal. Nah, resiliensi ini makanya perlu dilatih. Karena bukan personality, ini bisa dilatih gitu, sangat bisa dilatih, dikembangkan, dipelajari, ya. Nah, bagaimana gitu ya? Nah, ini bagaimana beradaptasi. Nanti kita akan belajar bagaimana mempelajari resilient, menguatkan resiliensi. Beradaptasi tentunya kalau sumber stresnya keluarga, ya kita merestrukturisasi relasi kita dengan orang tua, dengan adik kakak gitu ya. Kadang-kadang banyak di awal-awal gitu ya kondisi pandemi klien-klien yang memang isunya tuh dengan keluarganya gitu. Kadang-kadang memang keluarganya toksik, kadang-kadang juga enggak. Cuman mereka memang perlu belajar untuk beradaptasi kembali, kenal lagi. Karena biasanya jarang ketemu, jarang ngobrol. Ini harus 24 jam ya masa nggak ngobrol, masa apa? Tapi kalau mau diobrolin apa? Karena memang nggak terbiasa. Nah itu perlu beradaptasi. Perlu mengenal kembali, mengulang kembali, menguatkan kembali hubungan gitu ya. Itu butuh komitmen dari ke semua pihak gitu ya. Misalnya itu kalau sumbernya keluarga. Nah kalau sumbernya itu kerjaan gitu ya, bisa pengaturan ulang target dan rencana pribadi gitu ya. Ini penting karena ya pandemi kan membatasi gitu ya. Sehingga kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan menjadi tidak bisa dilakukan karena pandemi ini. Pengaturan ulang prioritas, keuangan, rencana karir. Ya kalau tadinya kita berharap bahwa saya bisa investasi nih, tapi ketika jeder pandemi gitu ya, penghasilan aja jadi pas-pasan, atau bahan PHK ya sudah mau nggak mau kita arrange lagi gitu ya prioritas hidup kita. Ya udah ini dulu deh, survival dulu deh, atau mungkin mau bisnis tapi bisnis yang ini gitu misalnya seperti itu. Rencana karir juga kita perlu bukannya menghilangkan harapan tidak, tetapi pengatur ulang saja sampai semuanya stabil gitu ya. Itu cara beradaptasi. Kemudian manajemen stres. Kemudian berempati terhadap rekan kerja gitu ya. Pahami kendalanya mereka. Nah, ini kita harus ini juga ya melakukan adaptasi ini gitu. Bahwa tadinya ya sudahlah namanya kerja profesional aja, tapi mau nggak mau dalam kondisi pandemi ini kayaknya kita perlu deh nambahin empati gitu ya. Kita perlu pahami kendala mereka, misalnya oh ini teman kerja saya ibu muda nih, anaknya masih kecil, padahal di rumah mereka sekolah di rumah dan sebagainya, kerja di rumah itu nggak mudah sebagai seorang perempuan gitu ya, misalnya yang kerja juga, yang punya rumah tangga, yang punya anak dan sebagainya. Nah kita ini perlu pahami lagi gitu misalnya. Kemudian membangun relasi sehat dengan rekan kerja. Kelola situasi kerja di rumah. Hindari kerja di rumah. Hindari bekerja di tempat tidur, hindari bekerja di ruangan yang banyak distraksinya, hindari total isolasi, buat batasan di rumah saat bekerja. Nah ini penting, buat batasan di rumah saat bekerja. Gitu ya. Kadang-kadang nih ya, ada juga nih ya yang problemnya, karena saya juga kadang-kadang ngerasain, jam kerja kita jadi kayaknya seolah-olah lebih panjang. Tapi tetap kita pribadi sebisa-bisanya kita membatasi diri gitu ya. Untuk mengatur dengan lebih baik sehingga ya paling enggak kita tetap punya waktu gitu ya. Nah, ini kalau di studi. Kelola situasi belajar di rumah ya. Kemudian meski tanpa pengawasan dan lebih fleksibel, arahkan tujuan tetap untuk memahami pelajaran. Jadi tujuannya memahami pelajaran, proses belajar. Jadi bukan lagi mungkin nilai tinggi atau apa, paling tidak kita memahami gitu ya. Kemudian minta bantuan bimbingan belajar kepada teman yang mampu,
Jadi kita harus sadari kelemahan kita gitu, mana yang kita perlu bantuan gitu. Disiplin dalam perancangan belajar meski tanpa pengawasan. Empati terhadap guru dan teman. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita kesel banget guru. Ini ngasih tugas nih, padahal mereka juga punya target gitu ya. Yang penting kita komitmen sama tugas, dan kalau kita kendala kita bicara sama mereka saja gitu ya. Dari alih-alih kita marah-marah gitu ya, kesal gitu ya. Atau dengan teman juga gitu. Misalnya teman kelompok gitu ya. Jadi kita mesti memang mengatur ulang semua, beradaptasi. Satu lagi gitu ya, yang juga jadi kunci kita dalam mengembangkan resiliensi tadi adalah self-care. Self-care itu salah satu metode, cara untuk membantu kita bisa mengembangkan atau menguatkan resiliensi kita. Self-care itu bukan mencintai, bukan egois ya, tapi cara kita memang untuk merawat diri kita. Dan ini membantu proses belajar menguatkan resiliensi. Caranya gimana? Self-care. Self-care tuh self-care untuk menjaga kesehatan spiritual, jadi mengucap syukur, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, sholat, ibadah gitu ya. Menjaga ritual peribadahan, baca Al-Quran gitu ya, baca Alkitab gitu ya, bersekutu. Jadi ada komunitas-komunitas spiritual, biasanya kan remaja-remaja atau dewasa muda gitu ya. Kemudian ambil bagian dalam pelayanan spiritual atau pelayanan di komunitas seperti Daur Senyum ini misalnya gitu ya. Pelayanan sosial yang lain lah bagi orang-orang yang memang membutuhkan terutama di situasi pandemi ini. Meditasi, mindful gitu ya, reflektif, berbagi. Nah, kemudian yang penting lagi menjaga kesehatan emosional. Seperti apa? Menikmati waktu bersama orang yang menyenangkan, tetap berhubungan dengan orang-orang yang berarti dalam hidup. Jadi walaupun terbatas, tetap kita perlu siapkan dalam setiap harinya tuh paling nggak terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi dan berarti. Bisa by phone, bisa by chat, bahkan kita ada kan grup-grup WA gitu ya, atau grup-grup lain yang memang isinya tuh kadang memang nggak penting gitu ya, tapi menghibur gitu. Teman-temannya menghibur gitu misalnya. Atau by phone atau video call atau by Zoom meeting gitu ya, pakai conference meeting gitu ya dengan beberapa platform. Kemudian menjaga diri, bersikap baik terhadap diri sendiri. Jadi mengapresiasi setiap yang kita lakukan. Misalnya target-target pelajaran gitu ya. Sudah senang, yang penting pokoknya kita menyelesaikan tugas. Jadi setiap kita menyelesaikan tugas tuntas gitu. Nah, itu kita perlu apresiasi diri kita. Melakukan hobi. Kemudian melakukan hobi ini bukan untuk kompetisi ya, bukan untuk juga melayani orang lain. Misalnya saya suka masak, tapi saya masak untuk misalnya adik saya, untuk ibu atau untuk suami saya misalnya. Nah, itu bukannya nggak boleh masak untuk adik saya, apa itu boleh gitu. Tetapi ini yang dimaksud adalah saya suka masak karena memang saya ingin melakukannya, ingin memuaskan diri saya. Egois enggak gitu ya. Maksudnya kita ambil momen-momen tertentu, memang saya masak, memang saya ingin memuaskan diri saya. Melakukan hobi, berkebun, menonton gitu ya, atau apapun. Jadi memang sengaja relax gitu, mengambil waktu untuk relaksasi, relax. Jadi untuk santai gitu ya, termasuk melakukan hobi itu secara santai, tidak kompetisi gitu ya, tidak dinilai gitu. Kemudian membaca kembali buku yang disukai, nonton ulang film yang disukai, mengidentifikasi kegiatan, objek, orang, hubungan, dan tempat yang menyenangkan, membiarkan diri untuk menangis. Nah, menangis bukan tanda kelemahan. Jadi memang apapun perasaan kita gitu, kita terima. Kita terima ya, kalau kita mau nangis, nangislah gitu ya, kita sedih, sedihlah gitu ya, kita kecewa, kita marah-marah. Kita kenali, kita terima, kemudian baru kita kelola. Jadi perasaan itu harus jadi teman gitu ya. Teman, tapi bukan berarti kita terhanyut. Nah, ketika sudah jadi teman akan mudah untuk mengendalikan. Tapi kalau kita lawan mati-matian, gue nggak mau nangis, gue nggak mau sedih. Gitu. Ya memang kita sedih. Gitu. Kalau kita lawan mati-matian gitu, yang ada kita perasaan itu akan semakin kuat, semakin sulit untuk kita kendalikan. Kemudian menemukan hal-hal baru yang membuat tertawa, yang bikin kita seneng gitu ya. Tadinya hal-hal yang nggak
pernah terpikirkan sebelum pandemi, kita mungkin bisa coba experience gitu ya, tapi itu bikin kita senang. Kemudian bermain. Ya, bermain tuh macam-macam ya, pergi keluar rumah, bermain dengan teman, tapi tetap terbatas protokol gitu ya, bermain game atau bermain yang menyenangkan, for fun gitu ya semuanya. Kemudian menjaga kesehatan psikologis. Kita perlu sadari, siapa saja dapat merasakan emosi negatif, dan ini bukan kelemahan pribadi. Kemudian tidak menyalahkan diri sendiri, kemudian menyadari apabila ada perubahan, perilaku, sikap, kondisi fisik. Kadang-kadang kita tidak bisa menyadari adanya perubahan dalam diri kita. Karena kita masih berkutat, overwhelmed dengan perasaan kita, it's okay. Nah, makanya kita selalu perlu untuk terhubung dengan orang-orang yang kita sayang, yang bermakna buat kita, dan kita selalu bisa pesankan gitu bahwa ketika ada sesuatu yang keliru di saya atau berubah, tolong dong colek saya gitu ya, kasih tahu. Kalau saya udah mulai, ini kok saya nggak seperti biasanya ya. Untuk reminder ya, untuk membuat kita sadari gitu apa yang terjadi dengan diri kita. Dan jika diperlukan, berkonsultasi kepada profesional kesehatan mental apabila membutuhkan ruang untuk curhat tanpa dievaluasi. Kadang-kadang udah nggak tahu ya, saya harus mengeluarkan ini semua. Ya nggak apa-apa, it's okay, kita ketemu dengan profesional. Karena di situ kan terlatih memang tidak dievaluasi. Kadang-kadang soalnya orang terdekat kita takut untuk dinilai, tidak dipahami, kemudian dijudge gitu-gitu ya. Maka memang perlu juga gitu, tidak ada salahnya, dan itu bukan kelemahan. Oke, satu lagi, kemudian untuk menjaga daya tahan diri, imunitas, ini secara fisik ya, tidur yang cukup, minum dan makan yang cukup, lakukan olahraga ringan atau olahraga yang disukai, berdoa, relaksasi, teknik pernafasan, berbagi kisah lucu ya. Nah, ini juga reminder, kita perlu sadari bahwa kita tidak punya kendali penuh atas apa yang kita pikirkan dan rasakan dari waktu ke waktu. Jadi wajar dan normal ketika ada perubahan-perubahan emosi pada diri kita atau pikiran kita. Karena kita nggak bisa selalu bisa mengendalikan gitu. Ada masanya pun saya gitu ya, seorang psikolog lah istilahnya, perlu punya psikolog juga gitu kadang-kadang, atau teman lah memang yang untuk kita bisa share, atau seseorang gitu, karena memang kita tahu gitu, kita nggak bisa selalu punya kendali penuh atas apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita emosi kita dan pikiran kita yang menguasai kita. Nah, kemudian setiap hal yang kita pikirkan akan terus datang silih berganti. Jadi bisa silih berganti gitu ya. Kemudian jika kita mengerti bahwa pikiran dan perasaan senantiasa bisa berubah, maka kita tidak terlalu takut dengan yang negatif dan tidak terlalu berharap untuk positif selamanya. Oke, benar, kita perlu aware sama kesehatan mental kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa ya berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya sewaktu-waktu saya negatif, punya perasaan naik turun gini-gini gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ketika kita bilang it's okay, maka kita nggak terlalu takut dengan negatif, dan kita tidak terlalu berharap untuk positif selamanya. Karena kadang-kadang yang menghambat ya proses pemulihan atau proses ini ya beradaptasi adalah ketika kita ketakutan, cemas dengan kondisi kita. Ini jangan-jangan ada ini nih, ini kenapa ya saya? Kemudian menjadi tidak sabar, ini kenapa sih gue? Udah deh, janganlah sedih terus, jangan ya. Jadi tidak sabar, salah mengelola emosi, salah merespon emosi dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu, kita lebih santai. Karena kita nggak berharap selalu positif selamanya, gitu ya, dan nggak takut dengan negatif. Nah, dengan ini akan memberikan suatu kearifan untuk kita bisa lebih rileks menghadapi perubahan dalam hidup atau kesulitan dalam hidup. Oke. Sampai di sini ini video saya putar, nanti habis itu tanya jawab boleh masuk ke ini diskusi. Saya izin putar ini ya video ya tentang resiliensi. Baik Ibu, silakan. Oke. Apakah sudah jelas suaranya juga? Sudah Ibu, sudah dengar.
I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, it'll come back up very, very fast. Very nice. Oke. Kira-kira kalau itu tadi seperti kehidupan kita sebenarnya ya, seperti mainan-mainan itu gitu ya. Jadi kita dalam proses pengalaman hidup kita gitu, pastilah nggak mungkin gitu ya orang tidak ada yang lepas dari stres, terlepas dari stres, terhindar dari stres atau dari situasi sulit. Jadi ya memang betul-betul itu ya, kita perlu menyadari bahwa memang fragile banget gitu ya, nggak mulus gitu, nggak stabil gitu, dan itu betul-betul gitu. Bahkan seoke-okenya orang itu situasi lingkungannya dan dirinya, tetap gitu punya kerentanan gitu ya untuk seperti boneka tadi gitu. Tetapi yang kita perlu pahami adalah kita perlu meyakini gitu, kita perlu pahami bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kita resiliensi itu tadi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bouncing back. Dan setiap orang punya, nggak ada yang nggak punya. Hanya memang ada yang berkembang dengan baik gitu ya, ada yang bisa difungsikan optimal, ada yang tidak saat itu. Nah, jadi sebenarnya bukan bergantung pada seberat apapun kondisi yang dialami gitu ya, tetapi memang bergantung bagaimana fungsi dari resiliensi itu gitu. Pun peristiwa traumatis gitu ya. Jadi ya oke, memang situasinya memang mempengaruhi gitu ya, semakin berat akan semakin lama ya, kayak tadi yang anak tadi yang terakhir kan begitu dahsyat ya, dia menggoncang jatuh gitu ya sampai ke dasar. Kita lihat baliknya itu kan memang lama gitu ya, lama, terus itu pun ketika ini nggak langsung stabil, goyang-goyang gitu ya. Itu sama sih sebenarnya, semakin berat memang akan semakin itu, tetapi memang apapun itu gitu, kita perlu ya resiliensi itu yang kita memang perlu kembangkan. Supaya memang kita bisa beradaptasi, bisa bouncing back lagi gitu ya. Dengan cara apa kita kembangkan dan kuatkan. Salah satunya adalah dengan merawat diri. Merawat diri itu ya seluruh aspek kehidupan kita. Spiritual, kemudian juga psikologis, emosi, pikiran, dan fisik. Jadi itu semua harus jadi satu gitu ya. Terus kemudian juga menguatkan relasi kita gitu. Dan banyak hal lagi yang secara positif memang membantu kita untuk bisa memfungsikan resiliensi. Supaya kita jadi pribadi yang resiliensi, sehingga sampai ketika seperti apapun masalahnya, kita bisa mengambil makna dari masalah itu dan menjadikan pengalaman buat hidup kita. Oke, sampai di sini silahkan masuk ke ruang diskusi. Oke, terima kasih Ibu Ika. Ini materinya luar biasa banget, dan kalau saya lihat di sini antusiasmenya sangat luar biasa karena pasti sangat-sangat relate gitu ya dengan semua kalangan usia dan juga apapun ruang lingkupnya, ini pasti sangat-sangat relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus juga berbicara mengenai tadi ya, mengenai kesehatan mental, karena kalau misalnya kesehatan jasmani ini bisa gitu untuk terdeteksi, tapi kalau untuk kesehatan mental itu butuh yang namanya pendalaman, tadi kata Bu Ika ya, butuh yang namanya pendekatan juga, dimana memang kesehatan mental ini sangat erat gitu ya kaitannya dengan bagaimana diri kita bisa
untuk beradaptasi atau resilience tadi. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, berkaitan juga dengan pandemi ini, karena dampak COVID juga tadi sangat mempengaruhi juga kesehatan mental seperti yang sudah disebutkan Ibu Ika gitu ya. Ada perubahan pola sosial, terus juga ada kebutuhan tambahan yang membuat kita berpotensi untuk meningkatkan tingkat stres di dalam diri kita. Itu bagaimana sih untuk cara menanggulanginya gitu ya? Tadi ada eustress, ada distress. Nah, itu yang kalau misalkan kita biarkan, kita tidak pedulikan, itu nanti akan banyak sekali muncul hal-hal baru yang mungkin lebih tinggi gitu ya, tingkat stresnya lebih tinggi tadi, seperti anxiety disorder. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita hindari dengan cara seperti apa? Dengan cara tadi mengontrol untuk bagaimana perasaan supaya bisa jadi teman nih gitu kan. Nah, terus juga bagaimana kita untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terus juga untuk tetap keep in touch dengan orang-orang yang berarti di dalam hidup kita. Nah, itu akan membantu sekali untuk menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya sudah dirasa mulai akut gitu ya, kayaknya udah mulai serius nih. Nah, itu bisa konsultasi juga dengan ahlinya, dengan psikolog gitu ya, datang psikolog, kita cerita, kita solve the problem gitu. Oke, luar biasa sekali materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Untuk selanjutnya kita akan di sini sudah banyak pertanyaan nih, banyak juga tim-tim yang sudah merangkum pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan pertama, mungkin bisa di spotlight ya untuk namanya kakak host. Ini ada dari Nova Widya. Pertanyaannya seperti ini, Bu Ika. Ibu Ika, bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan lebih bisa menerima keadaan yang di luar dugaan kita gitu ya, tidak terekspektasi atau bahkan yang nggak kita inginkan gitu, dan bagaimana caranya untuk meminimalisir hal tersebut untuk menjadi overthinking, anxiety gitu ya, dan rasa takut yang berlebihan. Nah, itu yang bisa menimbulkan self harm, terus juga nggak bisa dikontrol. Nah, itu bagaimana cara untuk meminimalisir hal-hal itu. Mungkin silakan untuk Ibu Ika bisa dijawab pertanyaan dari Nova Widya. Ya. Oke, jawabannya juga sebenarnya nggak simple ya, tapi dalam artian gini sih, sebenarnya gini, semua proses gitu ya, semua proses adaptasi, kemudian cara coping terhadap stres, gaya kita selesaikan masalah itu perlu latihan sebenarnya. Jadi perlu proses lah, perlu pembelajaran, perlu pengembangan gitu. Sehingga kalau sekarang memang masih sulit gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi yang langkah-langkah yang perlu diketahui dan mungkin penghayatan ya dulu ya. Kita bicara tentang penghayatan tadi seperti tadi di slide yang saya tadi sudah tampilkan juga bahwa kita perlu sadari bahwa bisa aja gitu sewaktu-waktu ada hal gitu. Kita perlu sadari ada hal yang memang kita bisa kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Mutlak yang bisa kita kontrol itu ada yang memang ada di dalam diri kita. Bahkan even yang ada dalam diri kita aja, pikiran dan perasaan kadang-kadang kita nggak bisa kuasai ya, kita nggak bisa kendalikan, tapi itu yang paling memang bisa. Padahal kita tahu dalam setiap situasi itu kan kontribusi lingkungan, kontribusi situasi di luar kita itu juga banyak. Sehingga kita perlu kadang-kadang dalam satu event atau satu momen atau satu target, kita perlu breakdown gitu ya. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak. Sehingga kita paling tidak kita bisa lebih siap ya. Oh ya, oke. It bukan overthinking ya. Kalau overthinking kan belum sudah tidak berani melangkah gitu ya. Kemudian memikirkan yang jelek-jelek, bukan memikirkan yang jelek, tetapi kita tahu nih, misalnya ujian, saya sudah belajar. Itu sesuatu yang bisa saya kontrol. Saya belajarnya setengah mati. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Tetapi misalnya dalam prosesnya, internet first media nih tiba-tiba shutdown. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi kita perlu belajar untuk memilah mana yang bisa kita kontrol, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Nah, itu satu, kita perlu memahami penghayatan itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita perlu sadari bahwa ya kita it's okay gitu naik turun, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita nggak sesuai dengan harapan gitu. Bahkan kita sendiri gitu ya, kok gue kayaknya gini amat sih, biasanya aku nggak apa-apa ngadepin kayak gini. Oh ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Yang penting kita kenali, sadari, kemudian ingat gitu, memang ada seperti boneka tadi gitu, memang ada proses gitu, akan selalu kok gitu ya. Semua orang siapapun itu akan selalu berproses gitu untuk ya goyang-goyang gitu.
dan itu oke gitu, itu nggak apa-apa gitu. Sehingga itu menghindari kita dari rasa bersalah gitu ya, kalau misalnya kita nggak bertingkah laku atau bersikap merespon tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian pertama memang penerimaan gitu ya, menerima semua, kemudian baru kita bisa kelola. Tanpa menerima, alih-alih itu tadi ya, alih-alih kita bisa mengambil kendali, itu akan semakin kuat gitu. Sehingga sampai ya ya macam-macam ya, bisa self harm gitu-gitu ya. Self harm itu sebenarnya gini teman-teman. Self harm itu kan sebenarnya gini, ketika perasaan itu sudah semakin kuat, nggak enak banget rasanya, nggak karu-karuan, kita kan nggak bisa sentuh perasaan itu. Perasaan itu abstrak, nggak konkret rasanya. Terasa tapi kan kita nggak bisa apa-apa. Nah, teman-teman yang memilih cara self harm itu sebenarnya mereka ingin mengkonkretkan perasaan sakitnya supaya supaya teralihkan lah istilahnya gitu. Rasa sakitnya tuh lebih bisa dia lihat konkret dan dia kendalikan gitu. Itu cara coping, tetapi tentunya coping yang tidak tepat gitu. Jadi memang perlu dipelajari sih semua ya, coping stres gitu ya. Nggak bisa instan, kita perlu banyak berinteraksi juga, perlu banyak mengembangkan diri kita juga ya, belajar di event-event seperti ini gitu ya, dari buku-buku, kemudian dari pengalaman hidupnya orang lain gitu ya, dan sebagainya. Jadi moga-moga menjawab ya, karena kalau banyak cara sih gitu, tapi yang jelas untuk menguatkan resiliensi itu ya ini ya merawat diri. Merawat diri kan tadi salah satunya merawat ini, kita menyadari dulu gitu ya emosi kita, mengenali gitu ya, menerima gitu. Itu mendasar banget, dan tanpa itu kita nggak bisa ke step berikutnya gitu untuk kemudian mengelola coping stres, selesai masalah dan sebagainya. Oke, moga-moga menjawab. Oke, luar biasa. Dan memang jelas sekali penjelasan dari Ibu Ika. Memang kalau misalnya kita menghadapi hal-hal yang berpotensi untuk menjadi overthinking atau bahkan sampai ke anxiety, memang kita butuh penghayatan dari dalam diri kita sendiri untuk kita bisa membreakdown nih gimana hal-hal yang bisa kita kontrol sedini mungkin gitu ya, dan bagaimana yang memang kita kayaknya agak kewalahan nih mengontrolnya, dan itu harus kita terima dulu di dalam diri kita berdamai dulu dengan keadaan. Setelah itu baru kita memikirkan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sebuah solusi, dan itu tentunya bisa menghindari hal-hal yang bisa berpotensi lebih buruk juga seperti self harm gitu ya, mengkonkretkan sebuah bentuk stres gitu. Itu memang adalah impact dari sebuah masalah yang mungkin tidak menemui solusi gitu ya, atau kayak buntu gitu. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Terima kasih Bu Ika, ini menjawab sekali untuk pertanyaannya Kak Nova Widya. Nah, ini sama juga mirip-mirip pertanyaannya seperti Gita juga Nur Afifah. Jadi memang itu tadi yang pertama adalah kita butuh penghayatan untuk membreakdown mana saja yang bisa kita kontrol dan mana yang memang setidaknya kita agak sulit mengontrolnya, begitu. Nah, ini ada pertanyaan kedua, ini dari Duwin Santoso nih, Bu Ika. Pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya, pada masyarakat awam banyak yang masih tidak menyadari bahwasanya mental dirinya tuh kurang baik. Nah, bagaimana ya untuk mengetahui kalau mental kita itu tergolong dalam kategori yang sehat atau tidak nih? Nah, seperti itu Bu Ika. Monggo untuk bisa dijawab pertanyaan dari Santoso. Ya, kita perlu pahami ya, kondisi mental tuh sesuatu yang berubah-ubah ya. Maksudnya bukan kita terakhir dengan kondisi mental yang buruk atau tidak gitu, tetapi kondisi saat ini dan kondisi yang nanti, kondisi yang sebelumnya itu bisa berbeda gitu ya. Jadi memang dipengaruhi oleh itu tadi kan, lingkungan, stresor, tuntutan diri gitu ya, dengan memang bagaimana kita merespon gitu. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi bukannya oh ini saya memang modelnya mentalnya lemah nih, tidak gitu. Tidak seperti itu, tetapi setiap orang punya potensi untuk mengalami mental yang tidak sehat gitu. Tetapi bukan berarti setiap orang ada kecenderungan mental lemah dan tidak. Kita harus pahami tentang resiliensi tadi ya. Saya ingatkan lagi bahwa setiap orang punya resiliensi. Tapi mungkin ada yang dikembangkan, ada yang enggak gitu ya, ada yang berfungsi optimal, ada yang tidak gitu ya. Nah,
bagaimana gitu kita mengenali. Sebenarnya tadi juga sudah sempat ini ya dipaparkan gitu. Jadi kita perlu menyadari gitu ya, kalau misalnya ini nih kita lagi nggak sehat mental nih. Ketika misalnya terjadi perubahan-perubahan pada diri kita. Misalnya jadi cepat marah, jadi cepat tersinggung gitu ya. Jadi ada perubahan dalam emosi kita gitu, yang tadinya hal yang ini di situasi yang sama kita oke gitu ya, tetapi karena kita memang sedang tidak fit mentalnya, menjadi kemudian kita sangat terganggu gitu ya. Atau kemudian menjadi sangat lebih cemas gitu, atau kemudian menjadi sangat sedih gitu ya. Itu. Beda kalau memang ya kita memang modelnya gampang sedih gitu, itu lain. Jadi ketika ada perubahan-perubahan gitu ya dalam diri kita, entah itu emosi, entah itu pikiran kita gitu ya, entah itu apa namanya perilaku kita. Nah, kadang-kadang memang kita tidak menyadari. Makanya perlu orang lain. Kita tuh selalu harus butuh orang lain. Se-introvert-introvertnya kita gitu ya, kita memang saya tapi nggak suka berteman, iya nggak apa-apa gitu, orang beda-beda gitu, tetapi tetap loh kita butuh orang lain. Paling nggak kan kita punya 1-2 orang yang bermakna gitu ya, yang cukup dekat dengan kita. Nah, itulah fungsinya, mereka bisa mencolek kita, lu kayaknya beda deh, kayak bete banget gitu, gampang tersinggung nih gitu. Itu jadi nggak konsen nih misalnya atau apalah. Komentar-komentar itu, kita bukannya kemudian jadi cemas, ya ada apa-apa dengan gue. Nggak perlu jadi kayak gitu juga, tetapi sebenarnya itu salah satu ini ya, tanda lah, reminder buat kita, oh iya ya. Kemudian kita refleksi, bener nggak ya? Oh iya gitu. Ya mungkin gue kecapean ini misalnya, atau overload gitu, atau dan sebagainya. Jadi ya selain diri kita mengenali, kita juga butuh orang lain sih sebenarnya. Fungsinya fungsi kontrol juga dari orang lain. Mungkin itu kali ya, jadi prinsipnya sih seperti itu. Yang lain-lain ya fungsi aktivitas keseharian gitu. Apakah misalnya gangguan tidur, bukan gangguan, apakah kita sudah menjadi cenderung terganggu tidurnya gitu ya, sulit tidur atau enggak makan, perubahan pola makan gitu, tadinya nggak suka tadinya ini makannya normal terus menjadi nggak nafsu gitu atau malah berlebihan dan sebagainya. Jadi itu indikasi-indikasi yang bisa kita lihat gitu ya, meskipun nggak mudah kadang-kadang kita juga deteksi, tapi memang perlu orang lain untuk membantu. Gitu. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab. Saya menjawab prinsipnya ya, karena kalau mau ini bisa panjang gitu ya penjelasannya nanti. Oke, luar biasa. Memang pertanyaannya yang cukup bagus juga karena pastinya sangat relate juga nih Bu Ika ya, karena kita sebagai orang awam kan memang agak pastinya punya kepekaan yang rendah gitu ya, yang minim sebenarnya kesehatan mental kita tuh oke atau enggak gitu ya. Jadi memang iya. Boleh saya ini nggak? Menarik nih Mas Fahmi, ketika Mas Fahmi bilang orang awam punya kepekaan terhadap kesehatan mental. Iya betul. Mungkin jenis kesehatan mentalnya iya, pengetahuan tentang kesehatan mentalnya iya. Tetapi mestinya kita perlu belajar mengenali diri kita. Nah itu nggak perlu orang profesional gitu untuk kenali diri kan. Nah itu juga penting ya. Saya ini biasanya jadi gampang tersinggung, nggak apa-apa jadi gampang tersinggung gitu. Hal-hal kayak gitu yang sederhana, yang semestinya diri sendiri aja bisa sih sebenarnya. Nah, tapi masalahnya tidak banyak orang juga peka terhadap tanda-tanda dalam dirinya. Nggak perlu profesional ya, tetapi nggak banyak orang menyadari bahwa ini something wrong dengan saya. Nah, makanya it's okay, tapi nggak apa-apa, kita butuh orang lain. Dan sambil kita terus juga tajamkan gitu ya, refleksi kita gitu, pengenalan diri kita. Gitu. Seperti itu. Mungkin itu kali ya. Menarik sih pernyataan itu. Benar, karena memang kita pertama kali harus kenali diri sendiri dulu ya Bu ya, kalau enggak. Iya, kalau enggak kita nggak tahu itu perubahan bukan ya gitu, ada perubahan nggak ya? Gitu. Jadi bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita sendiri aja nggak tahu gitu ya? Iya. Pertama kita kenali diri sendiri dulu, baru setelah itu memang kita butuh orang lain untuk menambah kepekaan itu dan sebagai reminder juga pastinya ya untuk kesehatan mental kita. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan juga yang menarik nih.
Bu Ika, salah satunya itu ini dari Abel. Nah, Abel Mhm, ini bertanya, Bu Ika, aku mau tanya, aku itu tipe orang yang mendem perasaan maksudnya gitu Bu Ika ya. mhm, Entah mhm, itu masalah atau dia punya perasaan gitu ya. Dan seringkali kalau udah mendemnya sampai akumulatif gitu ya, sudah terlalu mhm, banyak, jadi orang yang kayak seperti orang yang berbeda, nggak karuan, moodnya nggak mhm, stabil, bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Ini mungkin terdengarnya agak serem gitu ya, cuman memang pasti ada penyebabnya. Nah, mhm, menurut mhm. Bu Ika sendiri, cara terbaik untuk menangani hal-hal yang bisa membuat kita menjadi mood swing, terus juga menghilangkan kebiasaan itu seperti apa bijaknya, Ibu Ika? Monggo Oke, oke. jawab. Kesadaran sa Abel patut diapresiasi atas kesadarannya yang menyatakan bahwa saya ini orangnya model yang mendem, gitu. Karena itu sebenarnya salah satu faktor yang kuat, apa namanya, kita dalam mengelola emosi kita ya, kendala ya dalam mengelola emosi. Bukan berarti kalau, oh orangnya yang nggak suka cerita itu kemudian jadi, apa namanya, menjadi sulit semua gitu ya dalam mengendalikan atau mengelola emosi, nggak juga gitu. Tetapi paling tidak misalnya pun tidak dengan orang lain misalnya ya, gitu ya, tidak dengan orang lain, kita bisa mengekspresikan sebenarnya. Pertama kita mengenali gitu ya, mengenali emosi kita. Oh iya saya lagi ngerasa, ini nih nggak enak nih gitu ya sama teman saya yang ini gitu misalnya. Kemudian setelah mengenali gitu ya, kita terima gitu. Oke, apa sih perasaan saya? Saya marah, saya marah sebenarnya sama dia, kecewa gitu misalnya, atau apapun gitu ya, atau yang lain gitu. Nah, kemudian ketika kita terima gitu ya, kemudian, kita amati saja perasaan-perasaan itu, tanpa kita menghakimi gitu ya, atau menilai, "Ah, tapi kan dia teman gue, masa gue nggak boleh lah kecewa," gitu. Atau misalnya dia, "Nggak boleh loh marah," gitu, atau, "Nggak apa-apa," gitu ya. Jadi maksudnya amati saja gitu ya, lihat saja gitu ya. Kemudian ekspresikan. Ekspresi itu bisa segala macam loh. Nah, kalau kamu suka menulis, kamu suka menggambar, kamu suka melukis, atau apapun gitu ya, aktivitas yang memang kamu sukai yang bisa membantumu bermain musik misalnya, mengekspresikan emosi. Kemudian pelan-pelan kemudian kamu baru bisa mengendalikan gitu ya, emosi-emosi tersebut. Tetapi harus ada wadah, selalu harus ada wadah yang sehat untuk memang mengekspresikan setiap emosinya. Bagus sih kamu mungkin kalau boleh ya pilih satu 2 orang yang bisa paling kamu percaya gitu, untuk kamu bisa sharing gitu. Atau sekedar menulis jurnal, atau menulis, "Saya lagi ngerasa ini nih," gitu, kamu tuliskan misalnya gitu. Atau, oret-oret warna gitu dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya cara ya untuk mengungkapkan. Intinya ya memang harus diungkapkan karena kan memang itu suatu bentuk penerimaan ya. Kita bisa menerima emosi kita, memang kita ngerasain ini. Jadi memang harus ada wadah. Jadi kuncinya ya memendamnya itu yang perlu dikeluarkan gitu, dengan cara yang tentunya sehat. Entah itu cerita orang lain, kalau belum siap ya itu tadi, cari ekspresi-ekspresi emosi yang bisa dilakukan sendiri gitu, yang sesuai dengan, apa namanya, hobinya dia, kesukaannya dia gitu, menggambar, apa semua, melukis, nyanyi gitu dan sebagainya. Pelan-pelan, ya baru kemudian bisa ini solusi gitu ya. Paling bagus sebenarnya kalau ada teman sharing sih. Oke, itu semoga menjawab. Tapi apresiasi kamu sudah punya awareness lah gitu. Ini karena gue ini nih gitu. Ya itu betul, itu betul. Oke, terima kasih Bu Ika. Nah, jadi untuk Abel ya, ini sangat menjawab sekali pastinya ya Abel ya. Jadi memang harus diekspresikan walaupun kita memang tipe orang yang tadi Abel sudah bisa menganalisa dirinya gitu ya. Tipe orang yang mendem nih gitu kan. Kayaknya kalau ada masalah ya udah ditelan sendiri gitu ya. Cuman memang harus ada wadah untuk mengekspresikan itu, tentunya juga wadahnya yang harus yang positif, yang baik supaya kita bisa mengungkapkan itu sebagai bentuk apresiasi juga ke diri kita bisa menerima hal itu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini solve problem banget untuk Abel pasti ya. Nah, untuk berikutnya
Mungkin kita menuju ke raise hand saja karena sudah banyak yang antusias juga. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman peserta untuk raise hand, jadi nanti akan diberikan kesempatan bertanya langsung on cam dan on mic kepada Ibu Ika. Mungkin dari sekarang bisa di raise hand ya untuk yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kita tunggu di sini ada yang raise hand. Silakan teman-teman yang mau langsung bertanya. Karena ini momen yang sangat luar biasa bisa bertanya langsung dengan Ibu Ika. Pastinya juga hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, dengan keseharian kita. Nah itu akan menjadi poin yang positif pastinya kalau bisa kita temukan solusinya di sini gitu ya. Silakan teman-teman kita kasih kesempatan untuk raise hand. Kita tunggu beberapa menit di sini yang mau raise hand. Oke, kita sambil dibantu teman-teman panitia. Ada yang raise hand kah? Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Oh, pesertanya banyak sih, cuman mungkin masih malu-malu nih, atau mungkin belum mau untuk mengekspresikan nih Bu Ika nih ya. Iya. Lebih nyaman nulis kali ya. Iya, lebih nyaman nulis. Mungkin cara mengekspresikannya dengan nulis ya Ibu Ika ya. Tadi kan memang Iya, beragam memang ya. nggak apa-apa. Betul. Oke, nah ini kita coba, karena belum ada yang raise hand, kita coba lagi angkat satu pertanyaan lagi. Ini tadi di kolom chat masih ada yang bertanya. Oke, nah ini adalah pertanyaan dari Fauzan. Nah, ini pertanyaan dari Fauzan terhadap Oke, nah ini Fauzan bertanya kepada Ibu Ika, Ibu bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi diri untuk terus maju dan konsisten? Nah ini konsisten yang paling penting ya. Karena selama 1 tahun ini sebagai mahasiswa tingkat akhir, sulit sekali untuk memulai mengerjakan skripsi, terus juga selalu ditunda-tunda sampai nggak kerasa udah 1 tahun berlalu dan belum ada pergerakan dari dirinya sendiri gitu. Nah itu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ika? Terima kasih. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Meningkatkan motivasi diri ya. Mungkin diawali dengan Fauzan perlu mengetahui gitu ya, mengenali sebenarnya bikin demotivasi itu apa sih gitu. Apakah memang benar-benar persoalan akademis atau kampus gitu ya, atau ini proses belajar, ataukah ada hal-hal lain, konteks lain gitu yang kamu alami dalam kehidupan pribadimu, dalam pengalamanmu yang memang mempengaruhi gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, dampak ya, atau bisa dibilang dampak atau manifestasi bentuk dari satu persoalan psikologis tuh kadang-kadang tidak langsung terkait pada konteks perilaku yang seperti misalnya ini ya, perkuliahan gitu. Bisa aja mungkin keluarga atau apa gitu ya. Itu nanti Fauzan jawab dulu itu gitu ya. Misalnya Fauzan mungkin kenali dulu seperti itu. Nah, kemudian ketika kita kenali, oh iya mungkin dari lingkungan sekitar atau ada hal-hal yang terjadi gitu ya pada diri saya. Nah, maka kemudian itu yang perlu dibantu ya, dikelola gitu. Nah, balik lagi kalau memang sudah merasa bukan nggak mampu ya, tapi sudah merasa memang butuh bantuan, bukan nggak mampu, sudah merasa butuh bantuan, ya ada baiknya memang meminta bantuan gitu secara profesional. Nah itu. Terus kemudian kalaupun misalnya related erat memang sama konteks skripsinya ini gitu ya, karena gini sih, ini sebenarnya penyakit sejuta umat mahasiswa juga ya, kadang-kadang gitu ya. Ketika sudah di akhir gitu ya, menjadi kemudian kok maju awalnya cepet gitu, maksudnya di semester awal-awal cepet gitu sampai di skripsi, nah kemudian jadi pertanyaan lama gitu. Kenapa? Karena satu, skripsi itu kan memang benar-benar depends on kita gitu ya. Jadi betul-betul butuh disiplinnya kita, butuh kontrol diri kita gitu ya. Beda kalau masih materi-materi kuliah kan ada waktunya ujian, udah ditetapkan. Nah, kalau skripsi kan enggak gitu. Ya memang ada gitu ya, tapi kan batas waktunya lebih panjang gitu ya. Nah ini kan semua bergantung pada diri kita. Kadang-kadang
ini yang perlu kita adaptasi. Karena mungkin kita belum terbiasa ya, atau masih namanya baru dewasa muda gitu ya, di awal-awal selesai remaja, kematangan ya istilahnya ya, kematangan itu kan masih terus dikembangkan, termasuk kematangan mengelola diri. Kadang masih bergantung pada lingkungan. Nah, kalau yang masih bergantung pada lingkungan ini, ya tentunya membuat jadi kayak terkesan demotivasi gitu ya. Jadi karena nggak ada yang memastikan gitu ya, ini pasti gitu, panduan pasti gitu ya. Kalau skripsi kan memang betul bergantung pada diri kita, maka kita perlu beradaptasi dengan memang nuansa skripsinya ini. Ya, kita bikin target gitu ya. Nah, dan ingat, setiap proses tuh kita perlu mengapresiasi diri. Saya nggak tahu, jangan-jangan oke, memang sudah setahun, tapi jangan-jangan kita memang ada kemajuan, tapi mungkin lamban. Kalau kita tengok kiri kanan, teman-teman lebih cepat gitu mungkin gitu ya. Tapi kita ada kemajuan. Karena kalau kita tidak bisa memotret gitu ya kemajuan kita sekecil apapun, semakin kita rasa-rasanya itu gue kayak lama banget sih gitu, kayak nggak maju-maju gitu. Malah jadi bumerang gitu, semakin kita demot gitu. Tapi kalau kita berhasil untuk memotret, iya kok, ya kemarin semester lalu judul, terus ini latar belakang gitu. Ternyata gue udah jalan juga sih sebenarnya ya. Ayo gitu ya. Artinya apresiasi diri sebenarnya bisa untuk menyemangati gitu ya. Terus sama bikin target. Target itu sebenarnya untuk ini kita sih gitu ya. Membuat kita belajar lebih matang ya untuk mengelola diri. Tapi ya targetnya yang realistis gitu ya. Kemudian juga support system. Teman-teman yang sudah selesai atau memang sudah lebih maju dari kita, di satu sisi memang bisa bikin kita semakin gimana ya rasanya, tetapi juga bisa juga ini memotivasi. Atau teman-teman yang senasib, tapi bukan meratapi nasib ya, tetapi ya saling mendorong atau kemudian sharing gitu. Gue rasanya males ya gitu, rasanya ini ya gitu misalnya. Intinya sih sebenarnya juga kita perlu jujur lah sama perasaan. Ya oke, kita males gitu kan, oke ini. Oke, tapi gimana caranya gitu misalnya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kadang-kadang masalahnya ada di kematangan kita ya dalam mengelola diri. Nah, itu yang perlu di ini dulu gitu. Perlu kita kendalikan dulu gitu. Atau jangan-jangan masalahnya nggak related sama perkuliahan. Tapi kita punya persoalan yang mungkin juga cukup berat, jadi itu juga cukup mengganggu proses kita di perkuliahan misalnya. Perlu dikenali hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau memang perlu bantuan ya nggak ada salahnya gitu, perlu bantuan profesional. Oke. Oke, baik. Ini memang kalau misalnya berbicara tentang mahasiswa tingkat akhir, kayaknya kita semua pasti pernah merasakan momen-momen itu ya, Bu Ika Iya, ya. saya juga soalnya. Benar, memang Karena masalah itu pengelolaan diri. pengelolaan dirinya, bagaimana kita harus analisa nih demotivasinya karena apa nih, terus kita harus hindari itu dengan cara ya kita mengapresiasi diri kita juga. Oh, progresnya baik kok, kita bisa melangkah step by step kok. Itu yang harus kita concern gitu ya, harus memang diperhatikan baik-baik gitulah. Itu untuk tadi Fauzan ya, semoga bisa menjawab dan setelah webinar ini langsung gas nih sampai bab 3 mungkin ya langsung ya. Untuk Fauzan luar biasa. Jangan-jangan dia udah bab 4 sebenarnya, itu udah bagus banget loh. Cuman karena mungkin nggak percaya diri aja nih Bu Ika ya. Lama, mungkin dia rasanya lama ya, oke. Betul. Nah itu. Nah oke. Nah Fauzan itu sebuah motivasi yang luar biasa. Satu dari dari Bu Ika untuk menghilangkan demotivasinya terlebih dahulu ya. Setelah itu pasti semuanya berjalan lebih lancar. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kita tutup dengan pertanyaan terakhir ini dari Aprilia Pasca nih, Bu Ika. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara penyampaian ke orang tua? Nah, ini penting nih. Jika kita merasa mengalami gangguan mental atau mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya, karena masih banyak sekali orang tua kita yang kurang aware gitu dengan kesehatan mental. Cara menyampaikannya gimana kalau kita mulai merasa kita kayaknya terindikasi nih gitu. Silakan Ibu Ika. Oke. Pertanyaan yang menarik dan banyak terjadi, banyak juga dialami ya oleh
para klien gitu ya. Jadi awalnya banyak remaja dan dewasa muda yang memang dari mereka ya, mereka berinisiatif gitu ya untuk meminta bantuan, tetapi kan tentunya karena masalah masih bergantung secara ekonomi dan sebagainya, tentunya peran orang tua gitu. Dan memang awalnya tidak mudah gitu ya mereka untuk memulai gitu ya. Nah, ada yang memprihatinkan atau disayangkan tuh ketika memang situasinya sudah begitu sulit, bukan sorry bukan sulit, tapi situasinya sudah ini ya sangat terganggu ya. Jadi misalnya kalau ada self harm dan sebagainya gitu. Jadi maksudnya sehingga baru orang tua kemudian aware ini ada something wrong nih gitu. Tapi kan kita nggak berharap gitu ya bahwa orang tua bisa peka gitu ya begitu saya apa namanya apa baru peka ketika memang sudah ada sesuatu hal yang lebih serius terjadi. Nah, yang perlu sebenarnya gini, sebenarnya ciptakan dialog. Memang nggak gampang sih kalau kita tidak terbiasa dialog gitu ya dengan orang tua, akan menjadi ini ya, nggak mudah gitu ya. Tetapi nggak ada salahnya sih, apalagi kalau sudah remaja, akhir, dan dewasa muda, menurut saya kita perlu berani nih. Kan ini beradaptasi ya, kita perlu membawa perubahan ke relasi dengan orang tua. Jadi kita ciptakan dialog yang terbuka gitu ya. Kita kita sampaikan gitu. Apa namanya, sampaikan saja pada mereka, misalnya, "Mama, Papa, saya kok rasanya gitu ya, rasanya kok saya seperti ini ya, perasaan-perasaan saya, kemudian kok sudah mengganggu fungsi aktivitas keseharian," misalnya. Jadi memang perlu disampaikan karena memang kadang-kadang mereka nggak kita sendiri aja juga kita sulit kenali ya, mungkin orang tua pun juga nggak yang buat mereka nggak paham tuh mungkin situasinya ya. Jadi mungkin mereka pikir gitu ya, mereka kadang-kadang tuh tolak ukur diri mereka, "Dulu saya juga ngalamin kok situasi sulit, tapi kok saya nggak apa-apa," gitu. Padahal kan beda gitu ya. Setiap orang beda, setiap individu beda merespon gitu ya, setiap ini juga situasinya beda. Nah, makanya memang ya mau nggak mau kita perlu menyampaikan saja gitu. Kita perlu terbuka bahwa, "Saya ini kok merasanya gini ya, menurut mama papa gimana?" Misalnya mereka kemudian masih meresponnya masih biasa, kita boleh tuh misalnya, sharing artikel-artikel, tapi hati-hati ya teman-teman, banyak remaja dan dewasa muda yang terjebak pada ini ya fenomena ya, yang terjebak pada ketika mereka baca artikel-artikel populer di, media, apa digital gitu ya, media sosial tentang kesehatan mental, mereka kemudian menjadi suka mencocok logikan. Ini saya nih udah nih, ini saya paranoid nih, saya ini nih, saya nih gitu ya. Saya depresi nih gitu, padahal enggak gitu kan. Nah, enggak gitu juga gitu, tetapi paling tidak, cari gitu ya, cari artikel-artikel yang memang cukup ilmiah gitu ya. Terus kemudian nggak apa-apa kalau mau diomongin ke orang tua gitu bahwa, "Mama, Papa ini, apa, lihat deh, ini kok saya baca seperti ini ya, ini saya khawatir gitu, saya ini. Boleh nggak sih kalau misalnya, saya mendapatkan bantuan secara psikologis gitu, misalnya dari misalnya saya ke psikolog atau misalnya saya ke konselor gitu, seperti itu." Jadi memang intinya ciptakan dialog dan jangan punya harapan besar bahwa nunggu mereka notice gitu, nunggu mereka peka gitu. Karena apa, bahkan diri sendiri kita aja kan juga tadi kita keluhkan kita sulit mengenali, apalagi orang lain. Apalagi mungkin orang tua generasinya beda gitu ya. Dan kemudian juga mungkin mereka dengan segala konteksnya gitu. Artinya kalau kita berharap nunggu mereka gitu ya, apa, nggak menurut saya sih tidak cukup bijaksana ya, karena kan kita sudah remaja, akhir gitu, sudah dewasa muda, kita sudah punya otonomi, untuk memang membuat keputusan atas diri kita juga, sehingga nggak ada salahnya kita berinisiatif aja gitu. Apa namanya, untuk cerita sama orang, ya sampaikanlah ke orang tua. Bisa jadi orang tua memang tidak cukup mendengarkan kita gitu, karena nggak cukup paham. Tapi nggak apa-apa disampaikan lagi aja bahwa, "Ini saya ini loh, saya sharing saya baca ini menurut mama papa gimana?" Biarkan mereka baca gitu, biarkan mereka sendiri yang berefleksi. Harapannya sih mereka akan membuka pikiran mereka ya gitu ya tentang hal-hal seperti ini.
Karena memang terus terang antara orang tua dan anak tuh ya sekarang tuh PR-nya memang membicarakan tentang perasaan dan emosi. Karena kan kita biasanya diajak dialog kan seputar apa? Prestasi, seputar pendidikan gitu kan, seputar kamu mau apa ininya, lesnya, kamu mau sekolahnya gimana, kamu mau ambil apa gitu ya. Tapi jarang orang tua yang membiasakan adanya komunikasi tentang perasaan, tentang kondisi psikologisnya. Nah, ini ketika kita sekarang sudah mulai belajar banyak hal tentang kesehatan mental, nggak ada salahnya kita yang inisiatif. Karena mereka memang nggak terbiasa. Gitu. Bukan berarti mereka nggak mau loh, kita nggak tahu sebelum kita mencoba. Gitu. Mungkin itu. Ini pengalaman sebagai orang tua ya, juga sama di tempat praktek gitu. Kadang-kadang ya nggak nyalain ya kadang-kadang aduh orang tua emang nggak peka nih gitu ya. Karena sebenarnya gini sih, kalau orang tuanya cukup peka dia akan bisa melihat perubahan-perubahan itu. Tapi sayangnya memang itu tadi konteksnya ya apa ya emosi rasa itu cenderung diabaikan gitu ya dalam dialog gitu dalam komunikasi gitu sehingga membuat nggak notice gitu ya orang tua. Tapi ya mau nggak mau kita mulai gitu seperti itu. Oke. Oke, luar biasa juga nih untuk Aprilia Pasca ya. Mungkin ya itu jangan sungkan, jangan ragu gitu ya Bu Ika ya untuk memulai atau membuka dialog gitu dengan orang tua. Karena memang kepekaan terhadap dialog-dialog yang berkaitan dengan perasaan tuh memang agak-agak lebih minim dibanding terbiasa ya. Terbiasa, benar dibanding kayak kita mau ngobrol kan pasti kan ditanyanya gimana di sekolah, pasti kan pertanyaannya seputar hal-hal gimana di tempat kerja misalnya seperti itu. Nah itu yang harus lebih ditingkatkan lagi Aprilia Pasca karena memang seperti yang Bu Ika bilang kita sudah dewasa muda, sudah harus bijaksana untuk membuka dialog seperti itu gitu untuk membahas mengenai kesehatan mental seperti itu. Oke, luar biasa banget pertanyaannya juga berkualitas semua dan ini juga pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari teman-teman peserta semua di sini. Untuk terakhir kali mungkin Ibu Ika bisa memberikan last statement atau quotes untuk teman-teman semua terkait kesehatan mental supaya mungkin lebih aware, bisa berupa quotes atau bisa berupa pesan untuk teman-teman peserta semua di sini. Silakan. Oke, mungkin yang pertama it's okay not to feel okay gitu ya. Karena sama seperti tubuh kita, mental kita pun juga bisa sakit. Karena gangguan kesehatan mental itu bukan menunjukkan kelemahan. Kemudian juga remind aja sih kondisi kesehatan mental merupakan tahapan dan perlu dikenali. Makanya perlu dikenali sedini mungkin sehingga kita tahu kapan kita dapat menerima bantuan. Nah ingat itu bahwa kita memang perlu punya awareness kapan sih kita memang nggak bisa tangani sendiri, kapan kita harus perlu bantuan. Itu sama ingat kita punya daya resiliensi dan itu bisa dilatih terus menerus gitu ya dengan proses adaptasi, fleksibel, kontrol atas diri, problem solving dan lain-lain. Dan juga dengan cara self care. Dan terakhir self care dan care for others gitu ya. Jadi self care itu bukan egois kalau kita imbangi dengan care for others juga. Itu aja mungkin ininya. Ingat resiliensi itu. Oke. Resiliensi memang memegang peranan penting ya Ibu Ika ya. Oke, itu diingat untuk semua sahabat berbagi juga memang tidak hanya untuk self care, ketika kita care juga untuk orang lain itu juga sangat menunjang ya Ibu Ika ya untuk kita bisa lebih stabil lagi untuk dari segi kesehatan mental kita. Oke, luar biasa sekali. Izinkan saya juga menyampaikan beberapa summary juga. Setelah ini akan di handover juga ke MC. Oke, nah di situasi pandemi ini teman-teman memang tidak kita pungkiri memang mempengaruhi kondisi mental banyak orang ya pastinya karena memang banyak tadi hal-hal yang mempengaruhinya tapi kita nggak perlu malu, kita nggak perlu ragu-ragu untuk mencari pertolongan atau kita bisa menganalisis diri kita sendiri supaya kita lebih peka nih kira-kira kapan itu bisa kita kontrol sendiri, kapan kita bisa berbagi, kita bisa mengekspresikan gitu ya kepada orang yang kita percaya
dan juga kapan kita memang membutuhkan orang lain gitu, ketika memang menurut kita itu sudah tidak bisa dikontrol. Dan juga salah satu bentuk fenomena yang muncul terkait kesehatan mental itu adalah tadi sempat banyak pertanyaan mengenai stres juga dan mood swing. Namun jika sahabat berbagi sudah dapat memahami nih apa yang dinamakan dengan self care gitu ya, terus juga kita mulai care to others gitu, itu yang akan menjadi kekuatan untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kita bisa lebih stable juga, kita juga bisa mengembangkan dan melatih resilience kita. Itu mungkin yang bisa kita notes, kita petik dari diskusi kita sore hari ini bersama Ibu Ika Putri Dewi, SPSI Psikolog. Terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya, untuk sharingnya, untuk ilmunya sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya kita kembalikan lagi ke host kita yang paling kece, Kak Diba. Terima kasih Kak Fahmi dan juga terima kasih Ibu Ika. Wah, sahabat berbagi, semoga semuanya masih semangat ya, dan makin semangat tentunya nih setelah berdiskusi bersama psikolog ya, dan juga pastinya tadi sudah tercerahkan ya dari beberapa pertanyaan yang mewakili tadi dari sahabat berbagi juga. Nah, sahabat berbagi, ada link sertifikat yang tadi sudah dikirimkan oleh rekan saya di kolom chat, bisa dibuka dan juga nanti akan dikirimkan sertifikatnya ke email masing-masing terhitung di hari besok ya. Ditunggu saja nanti link sertifikatnya, e-certificate ya bentuknya, jadi bisa di print sendiri juga nih kalau misalkan mau untuk dapat print out-nya, seperti itu. Wah, semangat Mbak, tapi aku pegel katanya ya, kata David. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah tercerahkan nih ya, dari yang sebelumnya galau-galau, bingung cara mengatasinya, merasa wajar atau tidak sih? Nah, sekarang sudah dapat ya jawabannya. Baik, sahabat berbagi, tadi kita di awal sudah foto bersama, namun tidak afdol rasanya ya kalau kita belum foto bersama yang kedua kalinya nih di penutup. Jadi silakan untuk dinyalakan kameranya, akan saya pantau juga nih ya. Apakah sudah nyala kameranya? Baik, sudah semua nih sepertinya ya. Apakah sudah siap nih kakak hostnya? Sudah siap ya. Baik, kita akan foto 2 kali. Yang pertama dalam hitungan ketiga juga ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Kita sambil nunggu ya, kakak hostnya masih nge-save nih fotonya. Baik, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, wah luar biasa sekali ya. Muka-mukanya sudah terlihat tercerahkan nih ya, karena sudah mendapat pencerahan dari Bu Ika dan juga dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Pasti sudah nggak sabar nih ya, siapakah pemenang merchandise-nya. Tapi sebelum itu, kita lihat juga nih, di layar kita akan ada di share screen terkait media sosial Daur Senyum ya, bagi sahabat berbagi yang sudah sering berpartisipasi aktif. Terima kasih. Dan yang belum mengetahui media sosial dari Daur Senyum, juga kita lihat, oh langsung sepertinya ya, kita diperlihatkan tadi pemenangnya, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang lihat dulu nih Instagram dari Daur Senyum. Nah, ini kita juga punya portofolionya di situ, kita pernah melakukan project apa saja, dan juga nanti ada ongoing projects yang pastinya akan diumumkan atau kita announce rutin dari Instagramnya Daur Senyum. Nah, sahabat berbagi juga boleh nih ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Daur Senyum, di situ juga sudah ada video yang pernah kita upload mengenai ngamen online, seperti itu. Baik, tadi sudah tidak sabar, ada sekilas tadi ya terbuka terkait pemenang dari merchandise kita, dan sekarang kita akan mengetahui nih secara lebih pasti ya, kalau tadi hanya sekilas, sekarang yang pastinya nih, siapa nih kira-kira pemenang merchandise dari peserta terbaik diskusi kita hari ini. Langsung saja kakak host, silahkan. Jing 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 jing, siapakah pemenangnya? Oh, ternyata Kak Nova Widya. Boleh sambil di-unmute sebentar Kak Nova, mungkin ada last statement ya dari Kak Nova, bagaimana sih webinar Daur Senyum, sebermanfaat apa, dan bagaimana kesan-pesannya. Silahkan Kak Nova Widya, boleh di-unmute sebentar saja untuk memberikan review. Wah, selamat ya, katanya Kak Zahwa nih, mewakilkan juga peserta yang lainnya. Selamat untuk Kak Nova Widya. Baik, kalau Kak Nova Widya bisa unmute, silakan. Sepertinya sudah terkick. Iya, sudah keluar Kak. Baik, nggak apa-apa.
seperti itu. Nah, sahabat berbagi, terima kasih juga sudah hadir di webinar pertama Daur Senyum sampai akhir ya, tadi dari awal hingga akhir, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah memberikan insight baru dan juga semangat baru bagi sahabat berbagi. Nah, kalau tadi saya buka dengan pantun pembuka, rasanya tidak afdol ya kalau tidak ditutup dengan pantun juga. Sahabat berbagi, jalan-jalan ke Pulau Dewata. Upload foto di Pantai Kuta. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, semoga kita semua selalu lebih semangat lagi dan juga bisa menciptakan hari baik untuk semua. Jangan lupa ya tadi di-follow Instagramnya Daur Senyum dan juga di-subscribe YouTube channelnya Daur Senyum. Thank you semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Oke, kasih yuk. Bu Ika, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih semuanya.